Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Di mana lagi kalau bukan di Sinau Nopo Mawon. Di video ini saya ingin share trik untuk YouTuber pemula yang galau ingin bikin video tetapi memori internalnya atau RAM-nya kecil gitu ya. Nah, kalian harus tetap semangat, kalian tidak sendiri, harus tetap ceria gitu ya. Nah, di sini saya akan bagi tips-tipsnya. Namun seperti biasanya kalian subscribe dulu ya. Kemudian pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Nah, teman-teman, kalian pasti tahu kan ini? Yap, betul sekali. Ini adalah Google Drive. Nah, Google Drive ini merupakan salah satu fitur dari Google, di mana fitur ini berfungsi untuk menyimpan atau membackup file-file kita. Contohnya, kita bisa membackup eh, cadangan dari file WhatsApp dan sebagainya. Fitur ini merupakan pengembangan dari perusahaan Google, di mana Google tak hanya sebagai mesin pencari informasi, tetapi mereka melebarkan sayapnya melalui fitur ini untuk memanjakan penggunanya dalam menyimpan file-file mereka. Google Drive ini mempunyai kapasitas penyimpanan maksimal sampai dengan 15 GB. Nah, teman-teman bisa memperluasnya lagi hingga mencapai 30 terabyte. Nah, ini sangat besar sekali ya filenya. Tetapi tentu ini tidak gratis teman-teman. Fitur ini namanya adalah Google One. Jadi teman-teman bisa menikmati fitur ini, akan tetapi teman-teman harus berlangganan. Tapi kita pakai layanan yang gratis aja teman-teman ya, menggunakan Google Drive karena ini sudah tersedia di smartphone teman-teman semua. Kalian tinggal memanfaatkan fitur yang ada aja teman-teman ya. Nah, di sini juga saya memakai fitur ini Google Drive karena handphone saya mempunyai memori yang sangat kecil teman-teman. Tapi saya mensiasati dengan memanfaatkan fitur Google Drive ini supaya saya tetap bisa membuat video meskipun memori internal HP saya sangat kecil. Caranya kita simpan file yang ada di HP kita yang mempunyai memori yang sangat besar untuk kita upload ke Google Drive kita, sehingga nanti kita bisa mengurangi beban penyimpanan yang ada di HP kita. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan Google Drive ini untuk backup file teman-teman semua ya. Jadi file yang telah di backup bisa teman-teman hapus, kemudian teman-teman bisa membuat video kembali. Nah, ini cara saya seperti ini. Di sini saya membuat tutorial video dengan menggunakan aplikasi Asset Screen Recorder. Kemudian teman-teman bisa lihat di situ ada menu share, kemudian saya simpan di Google Drive saya seperti itu. Jadi ini beberapa video yang ingin saya simpan atau backup sebelum nanti videonya akan saya hapus. Nah, untuk menyimpan atau mengupload video kita di Google Drive ini, teman-teman nanti diminta untuk memberi judul video ini. Nah, contohnya di sini kalau saya videonya misalkan saya membuat tutorial mengenai aplikasi YouTuber gitu ya. Nah, ini aplikasinya atau videonya itu ada lebih dari satu. Nah, jadi saya kasih nama dulu ini aplikasi YouTuber pertama gitu, kemudian simpan setelah selesai. Nah, ini nanti setelah teman-teman simpan otomatis akan tersimpan di Google Drive teman-teman semua. Kemudian teman-teman bisa menghapus video yang telah disimpan untuk mengurangi kapasitas memori teman-teman semua gitu. Nah, ini kemudian ada file video yang kedua. Ini sama tentang tutorial kasih YouTube. Kemudian saya simpan lagi ke Google Drive dan saya beri nama file ini sesuai dengan urutan supaya nanti ketika kita mencari videonya tidak bingung. Nah, ini kita lakukan atau kita simpan video-video yang mau kita backup ke Google Drive. Nah, kemudian setelah semua kita lakukan penyimpanan video-video kita ini, kemudian kita tinggal menghapus video ini pada aplikasi Asset Recorder kita. Seperti itu. Nah, ini contohnya video yang mau saya upload di Google Drive itu ada 4 buah video teman-teman. Nah, seperti ini kita untuk membuat nama videonya itu sesuai dengan teman-teman supaya nanti teman-teman bisa ingat gitu ya ketika mencari video ini. Nah, ini saya menghapus video satu persatu yang sudah saya backup di aplikasi, bukan aplikasi ya, di Google Drive saya seperti itu teman-teman.
Nah, kemudian selain di aplikasi Asset Recorder ini, teman-teman juga bisa mensiasati dengan menghapus beberapa file yang mempunyai kapasitas yang besar. Nah, ini nanti teman-teman bisa mensiasatinya kembali dengan menyimpannya di Google Drive teman-teman semua. Kemudian di sini saya juga akan membuat video menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, di sini setiap kali saya ekspor videonya, kemudian saya simpan ke Google Drive, dan setelah itu saya hapus videonya supaya nanti kapasitas memori saya itu bertambah lagi, seperti itu. Nah, ini di sini ada contohnya. Nah, ini saya sudah mengekspor 2 file video. Nah, ini karena saya sudah di Google Drive. Nah, ini nanti saya akan hapus video ini, seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman juga nanti bisa menghapus beberapa file di direktori file teman-teman semua ya, baik itu file video, file image, atau gambar gitu yang mempunyai kapasitas yang besar. Dan teman-teman, cara ini bisa teman-teman pakai supaya teman-teman itu meskipun handphonenya itu mempunyai RAM atau memori internal yang sedikit, tetapi teman-teman bisa terus membuat konten kreator. Nah, agar teman-teman tidak berhenti di sini gitu ya. Jadi dengan kapasitas memori yang sedikit tidak membuat teman-teman itu merasa putus asa gitu. Ini handphone saya itu memorinya kecil, jadi saya sepertinya tidak bisa membuat konten kreator yang lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, ini saya melakukan cara ini berkali-kali ketika saya ingin membuat video, tapi memori internalnya itu sudah semakin berkurang karena banyaknya video yang sudah saya buat. Tetapi ini lagi-lagi saya bikin backupan video-video saya supaya nanti saya bisa membuat video berikutnya, seperti itu. Nah, ini di sini di penyimpanan internal ada banyak sekali video-video yang nantinya akan saya backup di Google Drive saya, seperti itu. Nah, ini contohnya video-video ini teman-teman checklist semua. Kemudian teman-teman bisa memakai menu yang di bawah itu ada salin ke memori eksternal ataupun kirim ke Google Drive teman-teman gitu. Atau teman-teman juga bisa menyimpan file ini di email teman-teman masing-masing ya. Nah, seperti itu. Kemudian di memori eksternal ini teman-teman membuat folder supaya teman-teman ingat file mana yang teman-teman backup, supaya nanti ketika teman-teman butuhkan kembali, teman-teman bisa mencari dan memakai file itu kembali, seperti itu. Nah, ini di folder internal ini saya ingin mengurangi folder ini supaya nanti kapasitas memori saya itu bertambah. Nah, mungkin seperti itu aja teman-teman ya. Jadi dengan memori yang kecil teman-teman jangan sampai berhenti untuk membuat kreativitas teman-teman, supaya nanti teman-teman bisa melakukan kreativitas yang lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman.